Ya Allah, ajarin saya kalimat yang bisa saya berzikir kepada kamu ya Allah. Dan saya bisa berdoa kepada kamu ya Allah. Ini Nabi Musa minta ya, maksudnya minta zikir khusus tapi langsung sama Allah. Minta doa khusus, amalan khusus langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, qala, status itu diisi sedikit-sedikit sama hal-hal yang baik. Minimal jangan ada status yang gak ada ngingat sama Allahnya. Jangan statusnya cuma ente selfie aja setiap hari. Boleh, gak dosa, enggak. Haram Ustaz? Enggak, saya enggak sama sekali. Ente selfie, status, boleh. Terus ente foto langit, sekali boleh. Terus ente satu status pasang ayat Al-Quran. Wah, cakep tuh. Jadi ngelihat ente, ngelihat langit, terus zikir. Oh, Masya Allah. Ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nawayna majalisatul ulama wa salihin wa hudur majalisil ilmi wa dhikrullah wa dhikr rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa imtithal amrihima wal qurbi minhuma wa ta'alluq bihima wa iktisabul hasanat wa raf'ud darajat wa hifdzul awqat wa ma nawahu salafus salih alaihim ridwanullahi alaihim ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الكاملة الدائمة اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني ربي زدني علما والحقني بالصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita duduk pada malam hari ini untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan masih di malam-malam yang mulia, malam Dzulhijjah yang insyaallah kemuliaan malam Dzulhijjah selalu mendampingi kita, orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, dan seluruh orang yang belum sempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh orang yang senang, bahagia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua orang yang senangnya bukan karena ibadah kepada Allah, dengan hobinya, dengan lalainya. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan keberkahan bulan Dzulhijjah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berikan kami petunjuk jalan yang baik, menteladani baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam mengerjakan amalan-amalan yang soleh, baik ucapan, perbuatan, fikiran, dan juga niatan, dan mudahkan kami diberikan taufik agar bisa melaksanakan semua kebaikan tersebut insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ketika kita menyampaikan tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, dan tidak ada hari amalan yang baik di dalam hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Maksudnya Allah mencintai semua amalan, tapi amalan di bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai. Allah sayang sama semua makhluknya, tapi Allah menunjukkan sayangnya lebih kepada makhluk yang mau beramal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti yang sudah kita sampaikan, innallaha astafaya min khalqih.
Allah itu yang memilih hamba-hambanya yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan malaikat, dipilihlah malaikat-malaikat khusus. Allah ciptakan manusia, dipilihlah dari manusia tersebut rasul, utusan dan para nabi. Dan Allah ciptakan hari, dipilihlah hari yang terbaik adalah hari Jumat. Allah ciptakan bulan, semuanya baik, dipilihlah dari bulan-bulan yang Allah ciptakan, bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu bulan-bulan haram, dan kita termasuk di dalam bulan Dzulhijjah. Allah juga pilih semua ucapan, bahasa, apapun, kata-kata hari inikah, kata-kata besokkah, Allah yang ciptakan semuanya. Tapi Allah pilih dari kata-kata tersebut zikrullah, namanya Allah. Dan tidak ada orang yang bisa kenal pilihannya Allah dari jenis malaikat atau tahu. Yang bisa kenal manusia yang dipilih Allah daripada Rasulnya, para nabi. Dan gak bisa orang mengetahui hari yang Allah pilih, yang diistimewakan, bulan yang diistimewakan, ucapan yang diistimewakan, memang kecuali orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika ada majelis zikir, ada majelis sholawat, kita atau majelis ilmu, mana yang lebih afdal, zikirkah, sholawatkah, ilmu? Zikir afdal, sholawat afdal, ilmu juga afdal. Yang lebih afdal seperti apa? Belajar, zikir, sholawat. Tapi lebih sempurna seperti apa? Lebih sempurna bisa zikir dari awal, bisa mengikuti zikir dari awal, bisa mengikuti sholawat dari awal, bisa juga belajar dari awal walaupun tidak faham. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan banyaknya kesalahan yang kita lakukan, tapi Allah masih izinkan kita untuk bertemu dengan orang-orang yang baik, berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Dan juga subhanallah, antum jauh di Timika nih, jauh banget ente di sini nih. Yang di sini maksudnya jauh banget di sini. Dapat salam dari Habib Jindan, masya Allah. Oh, masya Allah. Ditanya kabarnya, ditanya keadaannya, masya Allah, alhamdulillah. Dapat pertanyaan, ditanya sama orang yang soleh, didoakan sama orang yang soleh. Ini menyebabkan walaupun kita bukan soleh-soleh banget, walaupun kita nggak baik-baik banget, tapi berkat pandangan dan perhatiannya orang-orang yang baik, kita dikumpulkan sama orang-orang yang baik, insya Allah. Makanya kalau orang yang baik itu kita jadikan profil atau kita jadikan teladan, itu bisa mempengaruhi keadaan kita nggak mau melakukan keburukan. Contoh ya. Contoh kalau ente taruh kalimat besar di kaligrafi di dalam rumah ente. Contoh, ada kalimat ayat kursi misalnya, ada surat Al-Fatihah. Terus kira-kira ente di depannya ada TV, ente nonton drakor yang ada pakaian terbuka. Enak gak? Nyaman gak? Enggak nyaman. Dan ente taruh fotonya orang-orang yang kalau kita ngelihat nggak mungkin kita ingat yang lain kecuali ingatnya ibadah, ingatnya sholawat, ingatnya zikir sama Allah. Ente taruh fotonya di handphone ente. Taruh foto di handphone. Kayaknya mau ngelihat TikToknya dia yang joget-joget terus, kayaknya nggak nyaman. Subhanallah. Orang itu kan makanya dikatakan kam min ahya tumitul quluba bidzikrihim wa kam min amwat tuhyil quluba bidzikrihim. Berapa banyak orang yang hidup, tapi kalau kita sebut-sebut terus namanya justru mematikan hati kita. Berapa banyak justru orang yang sudah wafat, tapi kalau kita sebut-sebut terus menghidupkan hati kita. Berapa banyak orang yang hidup? Coba yang hidupnya dia tunjukin dia punya rumah, dia tunjukin dia bangun tidur, dia tunjukin dia punya mobil, dia tunjukin kekayaannya, dia tunjukin perempuannya, istrinya yang terbuka, lagi olahraga pakai pakaian pendek kebuka, tunjukin semuanya. Yang seperti itu kalau kita ngelihat kira-kira ya Allah mudah-mudahan saya di surga sama dia kah? Enggak. Justru kita nggak kepikiran untuk bisa ibadah, sujud sama Allah, mau tahajud nggak kepikiran. Tapi berapa banyak kalau orang yang sudah wafat, kalau kita ceritakan tentangnya, kisahnya, itu membuat kita ada sedikit semangat,
atau bukan cuma sedikit, banyak semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita sebut nama Nabi Muhammad SAW, apa yang ada dalam gambaran pikiran kita, pendengaran kita begitu dengar nama Nabi Muhammad? Ya Allah, nggak mungkin kita mikir maksiat. Kalau kita dengar ceritanya para sahabat-sahabatnya Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau kalau sholat semalam 1000 rakaat, sedekah 1000 rumah setiap malam, nggak mau dibantu sama pembantunya. Saat lagi sholat rumahnya kebakaran, orang teriak-teriak suruh keluar, beliau tetap khusyuk sholatnya. Begitu kebakarannya selesai, ternyata badannya nggak kebakar. Ditanya orang-orang, ya Allah, Ali Zainal Abidin, tadi kebakaran, kenapa ente nggak keluar dari rumah? Ya Allah, pantesan saya habis sholat ngerasa baru terasa ada anget-anget, ternyata ada kebakaran, tapi udah hangus rumahnya. Dia bilang, iya kebakaran tadi, ya Allah, saya lagi baca ayat yang ingat panasnya api neraka, jadi lupa sama panasnya dunia. Punggungnya itu ada bekas hitam karena selalu membawa gandum. Dipikul, gandum itu dipikul di punggungnya sendiri. Yang dipikul itu untuk dibagi-bagi kepada orang-orang fakir miskin. Di setiap pagi kalau orang fakir miskin itu buka pintu pasti ada gandum, ada semua kebutuhan rumah tangga. Ali Zainal Abidin sudah wafat, tapi kalau dengar ceritanya, ya Allah, bikin kita, ya Allah, mudah-mudahan lah saya juga jadi orang yang kaya, 1000 rumah bisa saya kasih sedekah setiap malam. Mudah-mudahan juga saya bisa dapat khusyuknya Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau sholat sampai 1000 rakaat. Ya Allah, paling tidak dengar-dengar cerita orang yang ibadah seperti itu. Imam Baghdad Al-Junaid kan punya kios. Sebelum buka kios 200 rakaat sholat sunnahnya. Ya Allah, saya juga pengen kios lah. Tujuannya mudah-mudahan biar bisa 200 rakaat. Nggak bisa 200, 100 rakaat. Paling tidak kita nggak mungkin lah dengar-dengar cerita seperti itu. Mendengar cerita seperti itu nggak ada motivasi karena mereka orang-orang yang sudah meninggal, tapi kalau disebut namanya, diceritakan kisahnya, itu menghidupkan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an semuanya banyak tentang kisos, cerita-cerita orang-orang yang soleh untuk menghidupkan hati yang sudah terlalu lama mati, dan menceritakan juga orang-orang yang jahat agar hati kita yang sudah hidup jangan ikut-ikutan mati dengan ceritanya, karakternya orang-orang yang jahat. Subhanallah, maha suci Allah yang telah sangat baik kepada kita sehingga Allah izinkan kita coba berusaha ikut-ikutan salafus soleh untuk menghidupkan malam-malam Dzulhijjah dan juga hari-harinya dengan semua amalan yang baik insyaallah. Yang terutama juga apa yang disampaikan bahwasanya hari-hari daripada bulan Dzulhijjah, hari-harinya itu disampaikan dalam banyak hal. Ketika Sayyidina Abbas menyampaikan hadis yang kita bawakan tadi, kemudian juga beberapa ulama menyampaikan, Sayyidina Abu Uthman, Imam Suyuti ini menyampaikan bahwasanya kanu yufaddiluna thalatha asyarat. Dahulu nih ulama-ulama memuliakan 3-10, maksudnya 10-10-10. Apa aja yang dimuliakan? Al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awal minal Muharram, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Wal ashrul awakhir fi Ramadan, dan 10 akhir di bulan Ramadan. Ini 10 yang dimuliakan para alim ulama. Ada yang menyampaikan juga 10 pertengahan itu di bulan Sya'ban. Jadi 10-10-10. Kemudian akhbar dan disampaikan bahwasanya ada yang menyampaikan, beberapa ulama menyampaikan bahwasanya 10 Dzulhijjah itu lebih afdal dari 10 yang lain. Kenapa? Kenapa disampaikan? Li'anna fihi, karena di dalam 10 Dzulhijjah di situ ada hari tarwiyah.
Hari Tarwiyah tuh tanggal 8 Dzulhijjah. Orang-orang mulai ibadah haji itu. Itu ada hari Tarwiyah. Ada hari Arafah. Ada hari yang dicintai sama Allah, yaitu hari raya Idul Adha. Disumpah, Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, itu sampai Allah menyebutkan banyak dalam ayat Al-Qur'an karena ada Tarwiyah, ada Arafah, ada juga hari raya Idul Adha, sehingga 10 Dzulhijjah lebih afdal. Tapi semuanya afdal. Bagaimana kemuliaan 10 tersebut bisa melekat kepada kita? Bisa kita mendapatkan kemuliaannya kalau kita nggak tahu dan kita nggak belajar. Atau kita nggak belajar tapi paling tidak dekat sama orang-orang yang belajar. Atau kalau kita nggak deket-deket banget, nggak sering-sering hadir banget, paling tidak cintai. Kalau nggak bisa cintai, paling tidak bantu. Kalau nggak bisa bantu juga, ya udah, jangan menghina, jangan merendahkan. Makanya kalau majelis, ente bisa hadir majelis, afdol. Ente bisa bantu majelis, bagus. Ente bisa cinta sama orang-orang yang hadir majelis, bagus. Ente nggak bisa juga, ente lagi sibuk, kebetulan lagi ada urusan keluarga, kerjaan yang amanat nggak bisa ditinggal, ya paling tidak mendukung, suka sama mereka, like, share, and subscribe lah, kurang lebih begitu. Jangan polos banget, statusnya itu jangan polos banget. Status itu diisi sedikit-sedikit sama hal-hal yang baik. Minimal jangan ada status yang nggak ada ngingat sama Allahnya. Jangan statusnya cuma ente selfie aja setiap hari. Boleh, nggak dosa, nggak. Haram Ustaz? Enggak, saya nggak sama sekali. Ente selfie, status, boleh. Terus ente foto langit, sekali boleh. Terus ente satu status pasang ayat Al-Quran. Wah, cakep tuh. Jadi ngelihat ente, ngelihat langit, terus zikir. Oh, Masya Allah. Ini sudah. Ya kurang lebih begitu ya. Tayyib. Karena itu kita sangat dianjurkan, dan guru kami pun sangat menganjurkan untuk banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dalam riwayat yang banyak, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Nabi Muhammad Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan bahwasanya paling afdhalnya zikir itu kalimat la ilaha illallah, dan paling afdhalnya doa adalah kalimat alhamdulillah. Kemudian bahkan dalam riwayat ini, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ini hadis diriwayatkan Imam Nasai. Ini enak nih, Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah, Nabi Musa ini minta sama Allah. Nabi Musa minta, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka bihi. Ya Allah, adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarin saya kalimat yang bisa saya berzikir kepada kamu ya Allah, dan saya bisa berdoa kepada kamu ya Allah. Ini Nabi Musa minta ya, maksudnya minta zikir khusus tapi langsung sama Allah. Minta doa khusus, amalan khusus langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, qala la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Ya Rabb, kata Nabi Musa, kullu ibadik yaqulu hadha, semua hamba-hamba mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengatakan sama Nabi Musa katakan la ilaha illallah. Nabi Musa pun mengatakan lagi, iya ya Allah, innama uridu syai'an akhir, maksudnya saya pengen ada hal yang lain. Itu kan semua kalimat yang umum dibaca sama semuanya. Nabi Musa pengen yang berbeda, pengen yang lain. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau semua makhluk, kalau semua hamba diletakkan semua makhluk ini, semua langit bumi yang 7 diletakkan di satu sisi, dan satu sisinya kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan semua berat makhluk seluruhnya yang ada di bumi dan langit ke-7 loh, bukan cuma di bumi doang, semuanya dikalahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya
bukan Nabi Musa nggak dikasih amalan khusus sama Allah, tapi Allah ingin menunjukkan sama Nabi Musa kalimat la ilaha illallah jangan dikecilkan. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang istimewa, kalimat yang khusus, hanya orang-orang khusus yang diizinkan untuk menjadi lisan-lisan khusus bisa menyebut la ilaha illallah. Bahkan Abu Dawud meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah, dari Nabi Muhammad. Barang siapa yang terakhir, ucapan akhirnya di muka bumi ini kalimat la ilaha illallah, masuk surga, jaminan. Udah yang terakhir nih la ilaha illallah, terus dia meninggal, udah surga begitu. Kalau begitu Ustaz perlu ditahlilin lagi nggak kira-kira? Tetap yang ditahlilin emang mendoakan dia untuk meningkatkan derajatnya, dan juga kita yang masih hidup biar bisa meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu kita dalam doa kita sering baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah bikin kita husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa? La ilaha illallah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah, siapa sih orang yang paling bahagia nanti dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Kan semua dapat syafaat nih. Kita kan insya Allah dapat syafaat semuanya. Siapa sih yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat adalah mereka